Siklus reproduksi virus. Virus adalah parasit yang membutuhkan replikasi dalam sel inang. Ketika virus benar-benar berkumpul dan mampu infeksi dikenal sebagai virion. Virus sendiri akan berkembang biak dengan cara memperbanyak diri di dalam sel inang. Untuk berkembang biak, virus akan memerlukan sel hidup. Sel hidup bisa seperti sel manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Dilansir Life Science, virus goyah pada batas-batas yang dianggap hidup. Di satu sisi, virus mengandung unsur-unsur kunci yang membentuk semua organisme baru. Asam nukleat, DNA atau RNA, setiap hidup yang diberikan hanya dapat memiliki satu atau yang lain. Di sisi lain, virus tidak memiliki kapasitas untuk secara independen membaca dan bertindak berdasarkan informasi yang terkandung dalam asam nukleat. Untuk replikasi, virus hanya memerlukan asam nukleat. Materi untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Contoh organisme yang menjadi host virus adalah bakteri, jaringan embrio, hewan, tumbuhan, dan manusia. Secara garis besar, siklus reproduksi virus menyebar melalui dua siklus atau dua daur, yaitu daur litik atau siklus litik dan daur lisogenik atau siklus lisogenik. 1. Daur litik atau siklus litik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik atau siklus litik terdiri dari 5 tahapan siklus pada virus, yaitu 1. Tahap adsorpsi, 2. Tahap injeksi yang terdiri dari 2, yaitu penetrasi dan pelepasan, 3. Tahap sintesis atau replikasi atau eklipase, yang keempat adalah tahap perakitan, dan yang terakhir, yang kelima adalah tahap lisis atau tahap litik. Tahap yang pertama dari daur litik atau siklus litik adalah tahap adsorbsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Tahap kedua yaitu tahap injeksi. Pada tahap ini virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut kapsid tetap berada di luar sel. Setelah semua sel genetik berhasil masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna lagi bagi virus tersebut. Di mana pada tahap injeksi dibagi menjadi 2, yaitu tahap penetrasi dan tahap pelepasan. Tahap pertama dari tahap injeksi yaitu tahap penetrasi. Pada tahap ini DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Dan tahap ini juga adalah tahap di mana virus berusaha melubangi membran plasma sel inang menggunakan enzim seperti lisozim. Yang kedua dari tahap injeksi yaitu tahap pelepasan, yaitu tahap di mana virus melepaskan sepenuhnya DNA atau RNA dari kapsidnya agar dapat menginfeksi inang. Tahap ketiga dari daur litik atau siklus litik adalah tahap sintesis atau replikasi atau eklipase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancur DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus, seperti ekor dan kapsid. Tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga yaitu tahap sintesis, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor,
yang akan menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah. Terakhir dari siklus litik yaitu tahap lisis atau tahap litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Rangkuman dari daur litik atau siklus litik bisa menjadi singkatan yaitu AIN siplit. A-nya adalah absorpsi, In-nya adalah injeksi, C-nya adalah sintesis, P-nya adalah perakitan, dan Lit-nya adalah litik. Jadi, tahap daur litik atau siklus litik bisa disingkat menjadi AIN siplit. Siklus reproduksi virus yang kedua yaitu daur atau siklus lisogenik. Dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Persamaan dengan daur litik adalah pada daur lisogenik juga melalui fase adsorpsi dan fase injeksi. Ada 8 tahapan secara ruang lengkap daur lisogenik atau siklus lisogenik pada reproduksi virus yaitu 1. Tahap adsorpsi, 2. Tahap injeksi, 3. Tahap penggabungan, 4. Tahap pembelahan, 5. Tahap pemisahan, 6. Tahap sintesis, 7. Tahap perakitan, dan yang terakhir yang ke-8 adalah tahap lisis. 1. Tahap adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan yang terjadi pada daur atau siklus litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Yang kedua dari daur atau siklus ini yaitu tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya yaitu tahap penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahap ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Tahap keempat dari siklus lisogenik yaitu tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Dengan cara ini, tentu saja virus tidak merusak sel inang, melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang di mana sel inang akan mewariskan asam nukleat, materi genetik, virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemisahan yang memasuki daur litik. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profag yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti mediasi ultraviolet. Profag yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Tahap ke-6 yaitu tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur ini atau siklus lisogenik pun DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan sebagai untuk menggandakan kapsid. Tahap berikutnya dari siklus lisogenik yaitu tahap perakitan. Sama seperti daur litik, pada daur atau siklus lisogenik pun virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk.
Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Tahap terakhir dari siklus lisogenik atau daur lisogenik yaitu tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur atau siklus lisogenik di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi yang saya sampaikan dan yang saya bawakan.